Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam, Bu Puji. Bu Vika, bolehkah saya minta waktunya? Saya akan bercerita Bu tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang pembelajaran saya yang ada di kelas Bu. Boleh, Bu Puji. Tentu saja boleh. Nah, apa yang mau Bu Puji ceritakan? Begini loh Bu Vika. Jadi akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kelihatannya kurang bersemangat seperti itu loh Bu. Dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi mereka kurang antusias seperti itu Bu. Selain itu murid-murid juga yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% begitu Bu Vika. Hmm, jadi menurut Bu Puji, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Gini Bu Vika, saya itu mengharapkan solusi permasalahan saya tentang semangat murid-murid saya tadi di kelas loh Bu. Oh, tentang semangat belajar muridnya, nggih. Terus menurut Bu Puji, hal apa yang membuat murid-murid Bu Puji itu kurang bersemangat kalau belajar dengan Bu Puji? Begini, kalau seingat saya, hal yang membuat murid-murid itu kurang bersemangat itu yang pertama mungkin pembelajarannya kurang menyenangkan, Bu. Mungkin terlalu banyak saya itu bercerita, mungkin banyak berbicara, ya seperti menggunakan metode ceramah gitu, Bu, di kelas, di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan mungkin kepada murid untuk aktif berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung. Karena begini, Bu Vika, menurut saya itu merasa membuat suasana itu menjadi ramai gitu kalau mereka terlalu aktif. Jadi mungkin kelas-kelas yang lain itu kalau ramai kan bisa terganggu seperti itu, Bu Vika. Iya, betul Bu Puji. Kalau satu sudah membuat kegaduhan, biasanya memang menular, begitu ya. Nah, kira-kira apa ya yang dapat membuat murid Bu Puji semangat dalam pembelajaran? Gini Bu Vika, mungkin menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang membuat mereka menyenangkan seperti itu. Jadi mereka bisa aktif, bisa bergerak aktif, tidak jenuh lah istilahnya gitu ketika mereka berada di kelas. Saya setuju dengan Bu Puji, karena bagaimanapun pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi biar mereka juga nyaman dan tidak jenuh di kelas. Nah, menurut pendapat Bu Puji, kira-kira apa yang membuat murid Bu Puji menjadi senang dan aktif dan tidak jenuh di kelas? Menurut Bu Puji yang seperti apa? Gini Bu, menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu harusnya harus berpihak pada murid ya. Jadi murid itu bisa aktif dalam pembelajaran. Saya juga memberikan motivasi-motivasi kepada mereka. Mungkin juga ice breaking atau game-game yang seru mungkin agar murid tidak jenuh sehingga pembelajaran pun menjadi lebih menarik dan juga lebih menyenangkan seperti itu Bu Vika. Iya, betul Bu Puji. Pembelajaran memang harus berpusat pada murid ya. Tetapi ini mengenai murid-murid yang kurang bersemangat.
dalam menyelesaikan tugas. Karena saya yakin di kelas pun juga ada yang kurang bersemangat, begitu ya, Bu, ya? Nah, Ya. kira-kira menurut Bu Puji, apa penyebabnya sehingga murid-murid panjenengan itu kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas? Apa mungkin gini, Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak mungkin. Kalau tugasnya terlalu banyak juga berisi, banyak pertanyaan, tanpa saya juga memberikan sumber belajar yang beragam misalnya, sumber beragam yang menyenangkan bagi murid seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Puji menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ini saya biasanya itu menggunakan buku teks, Bu. Jadi buku siswa itu loh, Bu, buku siswa yang dari perpustakaan sekolah saya itu. Eee, Kalau menurut Bu Puji, adakah sumber belajar lain selain buku teks siswa yang ada di perpustakaan? Sebenarnya ada, Bu Vika, banyak sih. Bisa dari poster mungkin, jika gambar-gambarnya menarik kan membuat anak senang. Juga bisa tulisan ilmiah dari internet, video dari YouTube, mungkin ada lagi PPT dengan animasi yang menarik, yang lucu, ataupun yang sekarang sedang booming itu aplikasi di TikTok. Dan juga apalagi ya, ini Bu, bisa juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Misalkan gini, jika materi saya mengidentifikasi jenis tulang daun, jadi saya bisa mengajak langsung mereka mengambil berbagai jenis daun di halaman gitu ya. Setelah itu baru ditentukan jenis tulang daunnya. Kalau pembelajaran di luar mungkin kelihatan seru ya Bu Vika, mungkin seperti itu. Iya, betul sekali Bu Puji. Kadang-kadang anak-anak kan jenuh dengan pembelajaran di kelas, jadi memang perlu sekali ada kalanya anak-anak itu dibawa ke luar kelas, jadi mereka langsung belajar dengan lingkungan. Dan saya juga percaya jika Bu Puji menggunakan berbagai sumber belajar yang bermacam-macam tadi, entah itu dari poster, tulisan ilmiah, terus video, entah itu dari YouTube atau dari yang lain, terus PPT dengan animasi yang menarik, dan yang kekinian tadi apa tadi, aplikasi TikTok ya, itu kalau dijadikan sumber belajar, tentu akan membuat murid-murid Bu Puji semakin bersemangat dalam pembelajaran. Ya Bu, semoga saja. Saya juga berharap gitu karena saya itu melihat mereka kok terlihat jenuh, kurang bersemangat, kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi itu yang membuat saya agak merasa sedih seperti itu. Eee, jadi sekarang apa rencana Bu Puji untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi mungkin rencana yang akan saya lakukan tentunya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, Bu Vika. Jadi Ya. pembelajaran yang menyenangkan itu yang menggunakan sumber sumber belajar yang beragam tentunya. Seperti tadi bisa berupa poster dengan gambar-gambar yang menarik, unik, disesuaikan dengan materi. Ada lagi tulisan ilmiah yang di internet itu kan banyak sekali. Kemudian video-video dari YouTube, ada lagi mungkin PowerPoint atau PPT dengan animasi menarik ataupun dengan aplikasi TikTok. Bisa juga yang melihat dari Instagram mungkin dan juga
yang lebih mudah, yaitu memanfaatkan lingkungan kita sebagai sumber belajar. Bisa, mungkin di halaman kelas, di depan, sekolah, karena kebetulan Bu Vika dari lingkungan saya itu dekat sawah, jadi mungkin, banyak sekali, yang dijadikan sumber belajar di situ Bu Vika. Terus kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak seperti itu, disesuaikan, dengan kondisi. Bentuk produknya pun juga disesuaikan dengan, bakat dan minat murid. Misalkan, jadi istilahnya seperti ini, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran, memenuhi kebutuhan belajar murid, melaksanakan pembelajaran, berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan gaya belajar siswa, baik visual maupun auditori ataupun kinestetik. Jadi mengerjakan tugas dengan senang Ya. karena sesuai dengan bakatnya tadi. Misalkan, bisa dalam bentuk tulisan atau artikel, bermain peran, ataupun bisa juga dengan laporan-laporan yang, digital begitu, yang bersifat kekinian, begitu Bu Vika. Eee, bagus sekali rencananya Bu Puji. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Puji dan Bu Puji menjadi guru teladan bagi murid-muridnya. Semoga berhasil Bu Puji. Ya Bu Vika, amin. Lalu apa rencana Bu Puji terhadap rencana tadi? Jadi begini Bu Vika, saya itu juga memiliki komitmen untuk selalu merancang pembelajaran itu yang menyenangkan, menggunakan sumber sumber belajar yang beragam. Jadi intinya itu untuk mengeksplorasi materi. Jadi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya. Jadi, sesuai dengan bakat dan minat mereka, dan saya juga akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tadi, tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya akan menyerahkan pemilihan produk belajar mereka sesuai dengan bakat dan minat, murid. Misalkan yang visual bagaimana, auditori, kinestetik, mereka menginginkan yang bagaimana, jadi, eee, kita menyerahkan kepada murid, seperti itu Bu Vika. Wah, bagus sekali Bu Puji. Saya sangat mendukung dengan apa yang jenengan lakukan dan mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Bu Puji dan murid-murid ya. Iya Bu Vika, terima kasih ya Bu Vika. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa berpihak pada murid ya, sehingga keberadaan kita selalu dirindukan oleh murid, seperti itu Bu Vika. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelaksanaan ke depannya, untuk 1 minggu ke depan Bu Vika, rencananya saya akan melaksanakan, kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu Vika. Jadi saya akan berusaha dalam 1 minggu ini, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan murid, audio gimana, kinestetik gimana, dan visual gimana. Jadi semoga ini bisa berhasil ya Bu Vika. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin kita ketemu lagi seminggu lagi Ibu Puji ya. Ya Bu Vika. Jadi dalam seminggu ini ya Bu Vika. Iya. Sudah, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji.